Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa durral mu'minina rahimakumullah. Qul ya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لشعبك يوم الجمعة أنصت فالإمام يقول فقد أراد أنصتوا فاشفعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لكم بالرحمن. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة سيدنا محمد والصلاة والسلام والشرف. Alhamdulillahil malikid dayyan
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والمكان والزمان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه على مر الزمان أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, sebuah keniscayaan bagi kita makhluk manusia yang telah dikaruniai nikmat-nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu, untuk senantiasa memanjatkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat yang tengah kita nikmati pada saat ini adalah nikmat berupa kesempatan. Sehingga dengan kesempatan ini pada saat ini juga kita dapat beribadah, ibadah sholat Jumat, ibadah yang lainnya dengan lancar, dengan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Di mana semua ini kita lakukan guna untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dengan kita bertakwa, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Dan dengan takwa inilah kita insya Allah akan bisa dengan baik untuk menghadapi sang ilahi Rabbi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, upaya kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita bisa sadar, khususnya yang berkhutbah pada Jumat kali ini, sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah zat yang maha berkuasa. Sadar bahwa kita manusia adalah makhluk, adalah ciptaan dan hambanya. Sehingga kita sebagai makhluk dan hambanya, maka kita diwajibkan untuk melakukan apa yang telah digariskan kepada kita. Kita wajib melakukan apa yang telah menjadi poin utama dalam ciptaannya. Apa? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Yang menjadi pertanyaan dari ayat ini adalah seperti apa model atau bentuk ibadah yang harus kita lakukan. Maka tentu ibadah yang kita lakukan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu banyak macamnya, banyak modelnya. Tapi secara umum ibadah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah mahdhah, yang kedua adalah ibadah wairu mahdhah.
Ibadah mahdah adalah ibadah yang telah ditentukan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di situ bentuk, model, sifatnya, waktunya sampai perincian-perinciannya telah ditentukan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis Habibuna Muhammad. Sehingga kita ketika beribadah terkait dengan ibadah mahdah, maka kita tidak boleh sembarangan beribadah. Kita dituntut, disesuaikan dengan tuntunan yang telah dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh ibadah mahdah, ibadah sholat, ibadah haji, ibadah puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua adalah ibadah wahyu mahdah, ibadah yang sifat-sifatnya, model-modelnya tidak begitu detail, tidak begitu konkret dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Contoh berzikir, bersolawat, bisa tolong menolong, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dari sini para hadirin, ibadah yang terkait dengan ibadah wahyu mahdah yang harus kita perhatikan adalah dari niatnya. Karena akan banyak amalan-amalan duniawi ini akan menjadi amalan akhirat karena niat yang baik. Sebaliknya, amalan-amalan akhirat akan menjadi amalan duniawi, amalan yang hina kalau niatnya tidak baik. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya summa yasiru bi husnin niyyati min a'malil akhirah." Banyak perbuatan-perbuatan duniawi ini menjadi perbuatan atau tercatat sebagai amal akhirat, amal yang baik, amal yang di situ dipenuhi dengan pahala bihusnin niyah, sebab niatnya yang baik. Contoh atau misal kita makan merupakan hukum mubah, hukum boleh-boleh saja, tidak ada larangan, tidak ada kewajiban. Tapi kalau makan itu diniati sebagai niat yang baik, saya makan untuk bisa nanti kuat beribadah kepada Allah, maka makan itu tadi yang awalnya amalan duniawi, maka tercatat sebagai amalan akhirat, amalan yang baik, amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari harta, ngojek dan seterusnya, itu amalan duniawi. Tapi kalau diniatkan dengan amalan akhirat, saya ngojek untuk kemudian saya beri nafkah kepada, saya jadikan nafkah dan saya berikan kepada keluarga saya, maka ngojek dan seterusnya akan menjadi amalan akhirat, amalan yang dipenuhi dengan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, banyak amalan akhirat ini menjadi atau dikategorikan sebagai amalan duniawi, amalan yang hina karena niatnya yang tidak baik. Sholat misalnya, amalan akhirat dikerjakan, tapi niatnya buruk, niat riya, niat pamer dan seterusnya. Ceramah termasuk amalan akhirat, tapi kalau diniatkan sebagai niat yang riya dan seterusnya, maka na'udzubillah, amalan tersebut akan menjadi hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, yang terakhir terkait dengan ibadah. Rasulullah ini pernah ditanya dengan sahabat dengan beberapa pertanyaan yang sama, tapi dengan jawaban yang berbeda-beda. Pernah sahabat berkata, "Ayul a'mal ahabbu ilallah." Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, "As-sholatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Kemudian di hari yang lain ada sahabat bertanya, "Ayul a'mal afdal ya Rasulullah?" Jawabannya, "Birrul walidain." Perbuatan atau amalan yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua. Di hari yang lain Rasulullah ditanya lagi, amalan apa yang paling utama? Jawaban Rasulullah, "Al-jihad fi sabilillah." Yaitu berperang atau jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pernah Rasulullah ditanya lagi, jawabannya fa'alaika bisawm la idadalah. Lebih baik amalan utama bagimu adalah berpuasa karena pahala puasa tidak terhitung. Dan seterusnya. Lah dari sini ulama ini bersepakat qad jama'al ulama ala anna afdalil a'mal ala hasabil ahwal wal ashkhas. Bahwa sebaik-baiknya amalan ini tergantung dari kondisi dan manusianya. Kalau kondisinya itu misal, naudzubillah, kita baca Al-Quran, membaca Al-Quran termasuk amalan yang paling utama. Misal, tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, kita dalam kamar mandi, maka amalan baca Quran di dalam kamar mandi tidak menjadi lebih utama, maka yang lebih utama adalah dia. Wal ashas, dan amalan utama tergantung dari manusianya. Mohon maaf, kalau manusia itu misal fulan, ini jabatannya sebagai ketua RT, mohon maaf, yang awalnya itu lebih utama ngaji setiap hari, ngaji setiap waktu, mohon maaf, mungkin ada amalan yang lebih utama, yaitu dengan cara memakmurkan kampungnya, memakmurkan RT-nya. Mohon maaf para takmir masjid, mungkin yang lebih utama baca Quran full 24 jam, tapi mungkin ada amalan yang lebih utama. Kenapa? Ala hasabil ahwal wal asras, yaitu dengan memakmurkan masjid-masjid ini, dengan diberikan fasilitas yang mungkin bisa mengenakkan kepada para jamaah. Dan yang kaya-kaya mungkin baca Al-Quran lebih utama, tapi ada amalan atau ibadah yang lebih utama dari baca Quran, yaitu dengan mengeluarkan harta-hartanya yang kemudian diberikan kepada masjid, dan oleh takmir masjid diberikan kipas, AC, lemek, dan seterusnya. Oleh karena itu para hadirin jemaah sekalian, ibadah ini sebenarnya cakupannya luas, tergantung dari niat kebaikan atau niat keburukan yang kita berikan dalam ibadah tersebut. Oleh karena itu, pada tidak ada henti-hentinya khatib mengajak kepada para hadirin, khususnya kepada khatib sendiri, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan atau yang mau kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irwaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi matasalat aynun binadar wa udhun bihabar amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa la tu'suh. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa'anna al bala wal waba wal riba wal zina wal zalazi wal mihan wa su'al fitani ma dhara minha wa ma batan an baladina hadha khasah wa biladil muslimin amma ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla akbar. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله